pembangunan zonasi. Pembangunan zonasi ini safari mangrove, sarana olahraga, sarana olahraga. Nanti ada pacuan kuda, ada apa? Bayangkan. Sedahsyat ini nanti PIK akan menjadi yang proyek PSN itu akan dibuat seperti ini. Coba bayangkan. Kalian bayangkan. Begitu luar biasa. Kemudian pembangunan zona D, ya kan? Zona D ini akan dibangun sirkuit internasional. Bayangkan, kita akan membangun sirkuit internasional. Seperti apa? Ya kan luar biasa sirkuit internasionalnya nih, nggak main-main loh. Ya kan luar biasa ini akan dibangun. Tuh, wah, ya kan? Ini zona E, extreme sport, resort. Jadi bisa dikatakan Bang, PIK 2 ini akan merubah semuanya itu menjadi, bisa dikatakan bisa jadi kota pariwisata, ya Bang? Ya, kota pariwisata. Ini extreme sport, ya kan? Bayangkan, ini menjadi kebanggaan kita. Dan kan kalian tahu bahwa kawasan PIK itu tidak jauh dari airport internasional Soekarno-Hatta. Bayangkan, ya kan, dari pesawat sudah kelihatan seperti apa nanti PIK itu akan terjadi. Jadi jangan hal-hal yang kecil diprovokasikan. Jadi ingat ya bahwa saya mendengar, ya kan, saya melihat saat ini, ya kan, banyak video beredar viral, ya kan, bahwa tangkap Aguan. Apanya yang mau ditangkap? Seorang Pak Aguan apa yang mau ditangkap? Dia cukup berkontribusi. Negara dengan pengusaha itu harus saling berdampingan. Artinya bahwa, ya kan, saya tahu banget Seci, ya, kayak Seci itu selama berdiri telah membangun 10.000 rumah. Bayangkan, di seluruh Indonesia ketika gempa Palu, Aceh dan sebagainya telah dibangun. Bahkan, ya kan, selama Seci berdiri lebih banyak masjid yang dibangun oleh Pak Aguan ketimbang wihara sendiri. Jadi jangan sedikit-sedikit disalahkan bahwa, ya kan, minoritas dan sebagainya. Ini kan kayak sekarang sedang mengadu domba bahwa adanya minoritas, ya kan, kelompok ini. Itu udah nggak ada lagi, bos. Indonesia ini di pemerintahan Pak Prabowo itu tidak ada lagi. Semua kondisinya menyatu. Bahkan coba kalian lihat, Seci telah bekerja sama dengan PBNU, betul kan? Mereka bekerja sama dengan PBNU dalam bidang pendidikan, membangun universitas PBNU, membangun sekolah-sekolah PBNU, membangun agar santri-santri PBNU mendapatkan satu pendidikan yang layak. Kan SDM-nya semua dibangun dengan kerjasama dengan Seci. Bayangkan. Jadi jangan hanya cuman dari kelompok kecil yang memprovokasi keadaan, menyeret-nyeret warga dengan modal kamera, lalu bercuap-cuap, ya kan, merdeka. Indonesia ini 280 juta jiwa, bos. Artinya, ya kan, tidak mudah untuk memprovokasi. Jadi bukan hanya segelintir kelompok-kelompok ini. Jadi janganlah, telah menciptakan lapangan pekerjaan selama PIK berdiri. Jadi saya mohon sekali lagi, jangan, ya kan, kepada warga Banten khususnya yang berada di sana, jangan terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang coba memfitnah, yang menghasut, mengujar kebencian dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ya kan, hal-hal itu harus kita hindari. Bang, pesan untuk Said Didu sendiri, Bang. Ya, artinya Pak Said Didu kita tahu dia seorang akademisi, dia seorang doktor. Jadi jangan bergaya-gaya seperti aktivis lah. Artinya bahwa bagaimana mengedukasi dia sebagai akademisi, mengedukasi dia sebagai seorang doktor, harus memberikan contoh-contoh yang baik. Jadi dia juga adalah menjadi aset bangsa, menjadi kebangsaan bangsa, ya kan, menjadi kebanggaan bangsa. Jadi harusnya hal ini diberikan contoh yang baik, seperti apa penyelesaian yang baik. Kalau ada konflik, diselesaikan dengan cara yang baik. Maksud saya memberikan contoh edukasi yang baik untuk pasien ini. Itu aja. Bang, bisa disebut Pak Aguan sendiri turun gunung gitu, Bang, ya, untuk membantu Pak Presiden Prabowo gitu, Bang. Bisa disebut begitu nggak, Bang? Ya, artinya bukan Pak Aguan turun gunung saat ini. Jadi kan ketika Pak Aguan menjadi seorang pengusaha, justru Pak Aguan itu berdampingan dengan pemerintah. Saat ini beliau tuh berjalan berdampingan dengan pemerintah, membantu program-program pemerintah. Toh pemerintah kan juga nggak bisa berjalan sendiri, dia juga harus menggandeng para kelompok-kelompok pengusaha yang telah menjalankan roda ekonomi di Indonesia.
Jadi seperti contoh misalkan kayak kejadian di IKN kemarin ya kan, Pak Agon menjadi garda terdepan, lalu kemudian Pak Agon mengajak seluruh teman-temannya ya kan, seluruh pengusaha-pengusahanya untuk berkontribusi sama-sama membangun IKN. Dan alhamdulillah ya kan, ketika 17 Agustus kemarin kan kita telah melaksanakan kegiatan kemerdekaan di IKN pertama kali gitu. Bang, satu pertanyaan lagi Bang, kenapa tidak dari dulu membangun PIK Bang? Banyak yang mengatakan, kenapa nggak dari dulu, kenapa sekarang ini Bang? Apanya? Maksudnya, ya kan dia kan namanya pembangunan itu kan bertahap lah. Ya kan ketika misalkan kalau PSN kita bangun sekarang fasilitas-fasilitas yang seperti tadi saya sebutkan, lalu sekarang kan misalkan penghuni PIK itu sendiri kan masih sedikit. Untuk apa? Sekarang kan PIK ini kan udah sampai PIK 1, PIK 2. Mungkin kebutuhannya udah semakin banyak gitu loh. Semakin banyak penduduknya. Jadi kalau dibangun fasilitas-fasilitas seperti ini ya kan sangat memungkinkan sekali kalau menurut saya sih, bukan karena kenapa baru sekarang ya kan dibangunnya PIK gitu. Bang, bisa dikatakan cukup menguntungkan juga nggak untuk masyarakat Banten dengan adanya PIK 1, PIK 2, dan PIK 3 ini kan akan menciptakan lapangan kerja nantinya Bang ya, untuk masyarakat yang berada di sana. Apakah nanti masyarakat sana akan dilibatkan untuk jadi tenaga kerja atau seperti apa? Pasti tentunya, karena gini, kan paling terdekat kita harus mengambil, misalkan ya kan kita punya perusahaan, lalu kita punya toko, lalu kita punya satu pusat perdagangan di sana yang kita kelola. Kemudian mengambil tenaga kerja yang paling termurah adalah orang sekitarnya, karena lebih cepat waktunya, lebih efisiensi, ya kan, dari segala-galanya. Jadi orang sekitar lah yang pasti akan lebih diambil daripada orang-orang yang jauh, gitu loh. Artinya bahwa orang-orang sekitar lah daripada orang-orang yang jauh yang akan diambil. Dan ini ingat bahwa menjadi kebanggaan warga Banten karena lokasinya, letaknya ada di Banten. Sementara ini adalah asetnya Indonesia.